selamat malam juga, Abang Petrus. Selama ini kan Bang Petrus melihat seperti ahli pidana terkait perkara narkoba itu aman. Akhirnya kemarin hakim menuntut kasus sama terdakwa yaitu Ahmad Doni dituntut 7 tahun denda 1 M. Beda dengan yang lain. Nah, melihatnya gimana? Ya, terima kasih. Jadi kalau putusan kemarin itu memang bervariasi para terdakwa ya. Yang paling berat itu Ahmad Zoni diputus 7 tahun penjara dan 1 miliar denda. Jika denda tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan atau beberapa minggu ke depannya, maka pihak ya, khususnya para penegak hukum akan menyita barang-barang yang dimiliki Ahmad Zoni. Tujuan penyitaan adalah untuk mendapatkan sejumlah uang agar membayar nilai yang harus dibayarkan ya sebesar 1 miliar tersebut. Jika itu berlanjut, maka mau tidak mau pihak penegak hukum baik pihak kejaksaan akan melakukan yang namanya menyita suatu barang ya, menyita suatu barang untuk melengkapi nilai yang harus dibayarkan sebesar 1 miliar tersebut. Tapi dalam perkara kasus tuntutan secara substansi sebagai ahli pidana sudah tepatkan dalam arti kata bukan tepat sih, banyak berpendapat kena nggak dengan pasal yang dikenakan dia? Ya, itu sangat tepat. Jadi majelis hakim itu tidak serta-merta memberikan suatu putusan ya, putusan menuntut atau mendakwa seseorang ya tanpa mempertimbangkan. Maka di dalam bahasa kehakiman itu negatif water leak. Jadi keyakinan hakim dan 2 alat bukti. Ternyata keyakinan hakim menyatakan memang yang bersangkutan adalah pengedar narkotika berdasarkan 2 alat bukti yang sudah disajikan di dalam sebuah persidangan. Begitu. Tapi dalam perkara ini kan juga ada perbedaan antara terdakwa lain itu Ahmad Doni sangat tinggi dengan terdakwa lain. Apa juga dia dinyatakan pengedar atau gimana dengan kasus? Iya, sudah jelas yang tadi saya sampaikan, negatif water leak ya, keyakinan hakim dan 2 alat bukti. Ya, berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan 2 alat bukti tersebut memang Ahmad Doni adalah seorang pengedar. Kenapa lebih bervariasi hukumannya, dia lebih tinggi? Yang pertama, Ahmad Doni adalah public figure. Public figure itu harus mencontohkan kepribadian itu yang baik. Kenapa? Karena menjadi suatu cerminan anak-anak muda ya. Jadi wajar saja yang pertama memberikan suatu hukuman-hukuman yang sesuai ya berdasarkan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan tepat kepada para terdakwa. Salah satu membuat gaduh pun di persidangan menjadi pertimbangan juga dengan 7 tahun itu, Pak. Iya, jadi yang pertama adalah bahwa para terdakwa itu masih dalam status narapidana. Jadi binaan lapas atau warga lapas, tapi masih melakukan suatu tindak kejahatan, itu menjadi suatu pertimbangan. Yang kedua, bahwa mereka tidak berkata jujur di dalam persidangan. Tidak berkata jujur itu menjadi suatu kunci juga bahwa mereka mencoba beralibi untuk menyiasatin bahwa mereka bukan seorang pemakai, bahkan mereka bukan seorang pengedar narkotika. Ini kan polis sudah jatuh gitu 7 tahun gitu loh. Tapi Ahmad Doni tetap mengotot mereka supaya tetap nanti tahanannya di Jakarta. Sedangkan dia adalah boleh dibilang katanya yang simpan di sini gitu Pak. Dan harus kembali ke NK. Kalau dari segi hukumnya memang harus kembali ke NK atau tetap bisa di Jakarta gitu Pak? Ya, itu kembali kepada lapas di mana yang bersangkutan memang harus dititipkan atau ditahan. Jadi di dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu sudah jelas di dalam 112, 114 atau 127. Ternyata mereka ini adalah 112, 114. Pengedar narkotika dengan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Maka menurut saya hukuman ini pun masih termasuk ringan.
Kenapa termasuk ringan? Karena bisa dikatakan yang bersangkutan ini merupakan residivis dalam tindak pidana narkotika. Bahkan yang tadi saya sampaikan, mestinya yang bersangkutan ini menjadi contoh, ya, karena dia public figure, menjadi contoh ataupun cerminan generasi-generasi anak bangsa. Ketika yang bersangkutan menggunakan narkotika, bisa saja mempengaruhi, ya, apalagi diedarkan kepada anak-anak sekolah ataupun anak-anak muda, begitu. Tapi kita berbalik dengan materi persidangan yang awalnya masih perdebatan soal CCTV yang saat sudah ditunjukkan, saat BAP itu dimentahkan oleh hakim. Kenapa itu? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, negatif weapon leak. Jadi dua alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi walaupun dihadirkan bukti-bukti lain, itu tidak mempengaruhi keyakinan hakim bahwa yang bersangkutan benar-benar seorang pengedar narkotika di dalam lapas. Demikian. Itu dalam meyakinkan dengan kondisi itu, apakah dia mengalami atau pernah menjadikan dia 3 kali narkoba, ada poin itu nggak dengan tuntutan dia? Iya, karena yang tadi saya sampaikan ini merupakan residivis kambuhan di dalam perkara tindak pidana narkotika. Jadi baik sebagai konsumsi maupun sekarang sebagai pengedar narkotika, begitu. Apa melihat kata pengedar itu dari sudut mana nih Bang? Biar jelas sebagai akun pidana. Ya, pengedar itu seseorang, ya, yang menguasai barang haram, baik berupa sabu ataupun ekstasi, yang dikuasai dan disebarluaskan kepada orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Maka dengan demikian yang bersangkutan diyakini atau dipastikan seorang pengedar. Nah, mungkin kalau dahulu bisa saja dia seorang pemakai. Akibat dari pemakai tersebut mungkin dia bisa saja menjadi seorang pengedar dengan tujuan bukan hanya mengkonsumsi lagi, tapi mencari suatu keuntungan materi untuk keperluan pribadi ataupun keperluan bos-bosnya ataupun rekan-rekannya, gitu. Ini kan TKP eksplorasi kejadian itu kan di lembaga negara yang kita kan harusnya steril. Ya. Kata-kata dari itu pasti ada pemasok. Nah, abang sebagai ahli pidana harusnya gimana nih Bang dengan argumentasi ini kan terjadinya dia harus dikatakan steril, Bang. Jadi saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa ini merupakan tamparan bagi lembaga kemasyarakatan, di mana lembaga tersebut yang harusnya memang steril dari segala bentuk kejahatan. Akan tetapi lapaslah menjadi tempat peredaran narkotika ataupun tindak kejahatan lainnya seperti scamming, tipu daya ataupun tipu muslihat melalui media sosial. Jadi sebetulnya controlling ataupun screening yang dilakukan oleh sipir-sipir lapas ataupun lapas itu sampai detik ini tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak efektif. Dibuktikan apa? Dibuktikan masih tersimpan, masih ditemukan narkoba maupun handphone, benda-benda elektronik. Maka benda-benda elektronik inilah misalnya seperti ini, menjadi sebuah akses. Bagaimana saya bisa mengakses, bisa berkomunikasi dengan dunia luar karena menggunakan handphone. Tidak mungkin handphone ini tidak diketahui penghuni lapas ketika masuk di dalam lapas. Bahkan ini kan handphone perlu dicas. Tidak mungkin, ya, handphone ini baterainya terisi bertahun-tahun. Maka tentu saja para penghuni lapas ataupun sipir-sipir lapas mengetahui. Bahkan saya mendapatkan informasi, mereka bisa cas handphone melalui sipir-sipir lapas. Dan itu berbayar. Bahkan ada juga mereka bisa berkomunikasi dengan petugas-petugas lapas, harus menyetorkan sejumlah uang. Nah, sehingga inilah corong sebetulnya. Jangan kita salahkan para warga binaan di lapas, tapi salahkan para penjaga lapas. Sipir lapas itu disalahkan. Bagaimana mereka bisa memfilter orang-orang yang masuk ataupun barang-barang yang masuk ke dalam lapas. Saya ingatkan, ini terjadi bukan hanya di Jabodetabek,
bahkan ini terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Kalau berani ya lembaga kemasyarakatan melalui Kementerian Hukum dan HAM dan lembaga-lembaga lain ataupun para penegak hukum lakukan sidak tiba-tiba tanpa berkoordinasi. Lakukan sidak tiba-tiba tanpa berkoordinasi. Kemungkinan besar seperti yang dahulu bahwa di lapas itu ada pabrik narkotika. Ya pernah terjadi. Ya kita beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata bisa. Tidak mungkin itu bisa terjadi ketika tidak ada koordinasi dengan para petugas lapas begitu. Bang, kita balik ke materi atas tuntutan. Dalam tuntutan yang dibacakan tahun itu juga ada indikasi atau irisan seorang pekerja yang diduga ada komunikasi melalui WA pesanan seorang Joni, yaitu sebuah klip atau plastik pembungkus narkoba. Secara tertutup, apakah bergulir nanti perkembangan perkara ini, Pak? Iya, jadi klep ya bahasanya klep. Klep ataupun bungkus narkotika itu bisa saja klep itu memang isinya narkotika, bisa saja. Kalau itu hanya klep aja, tidak ada berkas ataupun sisa, ya tidak bisa orang lain mengasumsikan bahwa itu adalah tempat atau wadahnya narkotika. Jadi siapa saja boleh sebetulnya untuk berasumsi. Ya maka ketika seseorang mendalilkan harus mampu untuk membuktikan ya. Jadi kita tidak bisa berbicara seenaknya atau kita tidak bisa berbicara untuk menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Jadi istilahnya itu orang yang mendalilkan harus mampu untuk membuktikan begitu. Tapi kan itu kan ada indikasi itu dan akhirnya jadi modus, Bang. Dengan 7 tahun itu kan ada irisannya lah bahasanya, atau ada indikasinya, asumsinya bahwa digunakan untuk itu, Bang. Iya, kalau ada indikasi-indikasi tersebut berarti itu harus menjadi tugas pokok para penyidik. Bukan kita sendiri yang menyajikan bukti-bukti ataupun petunjuk-petunjuk lainnya. Jadi dalam proses penyelidikan itu harus dikembangkan. Apakah itu berkaitan tentang narkotika atau tidak? Kalau tidak berkaitan dengan narkotika, jadi tidak bisa untuk dipaksakan juga bahwa itu ada kaitan tentang tindak pidana narkotika, begitu. Bang, saya oke, sudah, tapi belum kekuatan ikan, masih menuntut 7 hari dengan proses banding atau enggak. Nah, Abang sebagai hukum, apakah kuasa hukum itu banding atau gimana? Ya, itu kembali kepada kuasa hukum. Sebelum itu pasti kuasa hukum akan berkoordinasi dengan Amar Joni, mau banding atau tidak. Tapi menjadi suatu catatan, kalau ini sudah diduga 112 atau 114 tindak pidana narkotika, bahwa yang bersangkutan ada pengedar, dia harus bersyukur dengan ancaman 7 tahun penjara. Mestinya lebih dari 7 tahun penjara, bahkan bisa saja 20 tahun penjara. Kalau dia jumlah besar, bisa saja hukuman mati seperti Freddy Budiman, seperti itu. Tapi kalau 5 atau 5 apalah, itu sudah terlihat indikasi bandar atau kedua. Iya, jadi kalau di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu ada takaran-takaran bahwa misalnya saya seorang pemakai di dalam pasal 127 itu berapa gram, di bawah berapa gram itu merupakan misalnya seorang pemakai, di atas 5 gram seorang pengedar. Nah itu sudah ada indikasi-indikasi ataupun penerapan pasal yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Narkotika. Begitu. Kalau untuk KPK sebelum banding ada PK gimana? Kalau berbicara PK di dalam narkotika ya jarang-jarang sekali ya. Yang pastinya yang tadi saya sampaikan bahwa negatif wanton leak itu keyakinan hakim dan 2 alat bukti. Jadi hakim dan jaksa itu bahkan kepolisian misalnya tidak bisa menerapkan seseorang bahwa dia adalah seorang pengedar narkotika atau pemakai tanpa menyajikan 2 alat bukti. Sedangkan perkara Amar Joni sudah mengarah, sudah lengkap 2 alat bukti dan majelis hakim berkeyakinan bahwa dia seorang pengedar. Oke, Pak. Tapi setelah polisi ini tiba-tiba menyatakan
Gue saat visi menyatakan bahwa ada pergantian kuasa hukum untuk mengurus banding maupun PK-nya. Sebagai ahli pidana, tanggapan apa gimana? Ya, jadi itu membuat suatu kerjaan baru menurut saya ya. Kalaupun Amar Joni menggunakan kuasa hukum lain, ya silakan, sebetulnya tidak menjadi suatu permasalahan. Dan ini sudah ingkrah, sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dia sudah diputus oleh majelis hakim dengan pidana 7 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Maka itu dilaksanakan terlebih dahulu. Kalaupun ada banding, ada suatu kesempatan, misalnya 14 hari kerja atau 7 hari kerja, diberikan kesempatan, apakah dia akan melakukan upaya banding. Kalaupun dia melakukan upaya banding dan memilih pengacara lain, itu terserah apa yang menjadi suatu keinginan Amar Joni. Tapi yang menarik bahwa pergantian kuasa hukum ini dipengaruhi oleh dokter K. Tanpa diketahui oleh keluarga, gimana Pak? Itu tidak menjadi suatu permasalahan sebetulnya, tapi kita garis bawahi bahwa yang menandatangani surat kuasa adalah Amar Joni. Maka semua itu kembali kepada Amar Joni. Apakah Amar Joni setuju bahwa ada pergantian pengacaranya atau tidak? Jadi kalau ada asumsi-asumsi liar di tengah-tengah masyarakat, itu jangan terlalu kita tanggapi. Kita berfokus saja kepada Amar Joni. Apakah benar Amar Joni mau menggunakan pengacara baru atau tetap menggunakan pengacara yang sekarang? Bahkan apakah mau banding atau tidak? Tapi menurut saya, kalaupun banding bukan berarti menurunkan hukumannya ya. Bahkan bisa saja lebih tinggi daripada 7 tahun. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan bahwa Amar Joni adalah public figure. Public figure itu harus mencontohkan kepribadian yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Ketika dia tidak mempercontohkan kepribadian yang baik, ya saya sampaikan ancaman 7 tahun itu sangat ringan. Kenapa? Yang pertama, dia sudah berulang melakukan suatu tindak pidana yang terlarang, yang khususnya tindak pidana narkotika. Dan saran abang sebagai seorang ahli pidana tidak usah banding, gitu Pak. Terima saja gitu ya. Saya tidak bisa menyarankan, yang pastinya semua itu sudah dipikirkan oleh para pengacara maupun terdakwa ya yang menerima hukuman tersebut. Dia sebetulnya sadar apakah benar atau tidak bahwa dia seorang pengedar. Kalau dia benar-benar seorang pengedar, menurut saya hukuman 7 tahun itu sangat ringan. Begitu. Tapi kalau dia mengajukan banding, dan dia akan meminta fakta-fakta atau kompol kalau dia sebagai fakta-fakta sebutnya kompol justice kolaborator. Oh, justice kolaborator. Enggak segitu jauhnya. Jadi jangan kita berasumsi hal demikian. Ini sudah jelas. Yang tadi saya sampaikan, bisa saja pada waktu pertama ditangkap, kedua ketangkap, ketiga ketangkap, dia sebagai seorang konsumen yang mengonsumsi ya narkotika. Akan tetapi berikutnya, karena dia dalam tahanan, bagaimana dia mendapatkan barang itu, pasti dia akan mengolah pikirnya, lebih bagus saya menjadi seorang pengedar, mendapatkan barang itu, menikmati barang itu, dan bisa saya perjualbelikan ke siapa saja misalnya, dan saya bisa menggunakan secara pribadi seperti itu. Jadi majelis hakim itu tidak sembarangan juga untuk memberikan vonis ya, vonis berapa tahun. Yang tadi saya sampaikan, ada keyakinan hakim, ada 2 alat bukti, itu menjadi suatu pertimbangan seperti itu. Oke.